Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan harus tetap sehat ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari yang cukup cerah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, subtema kedua, pembelajaran 1 dan 2. Baik. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini di subtema 2 ini adalah yang pertama tentang isi teks media cetak. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan dan membuat kesimpulannya, diantaranya melalui peta konsep. Ya, menjelaskan dan membuat kesimpulan isi teks media cetak melalui peta konsep. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana kalor itu berpindah. Caranya seperti apa? Ya. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Juga pada kesempatan ini kita akan melihat kembali tentang pola lantai beberapa tarian daerah. Oke, masuk ke materi pertama. Dalam sebuah teks media cetak, tentunya tidak sedikit teks yang disampaikan di sana. Informasi-informasi yang disampaikan di dalam media cetak tidak sedikit. Ya. Jadi kadang kita, khususnya mungkin anak-anak ini masih enggan, masih keinginannya belum cukup tinggi untuk membaca media cetak. Informasi-informasi, menggali informasi penting dari media cetak itu masih kurang berminat mungkin ya. Nah, tapi di balik itu semua ternyata banyak sekali informasi penting yang bisa kita gali di media cetak tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari langkah-langkah tentang bagaimana cara menjelaskan dan membuat kesimpulan isi teks media cetak itu. Ya. Jadi ini pada kesempatan ini juga kita akan belajar bagaimana menumbuhkan minat atau motivasi literasi kita dalam membaca khususnya. Baik, yang pertama judul teks. Ya, biasanya di media cetak memang judul-judul itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca. Nah, kemudian dibaca teksnya dengan seksama. Nah, di sini kita memotivasi diri kita untuk meningkatkan minat baca kita. Ya. Jadi dibaca teksnya dengan seksama. Kemudian setelah membacanya dengan seksama, kita akan dapat menemukan kata kunci atau informasi-informasi penting dalam setiap paragrafnya. Nah, disitulah kita mulai memahami setiap kata kunci tersebut, setiap informasi tersebut. Kalau perlu dibaca berulang. Ya. Ketika kita membaca menemukan informasi penting yang baru, kita baca ulang, kemudian kita pahami. Nah, kemudian setelah kita memahaminya, baru kita tulis kembali intisarinya. Ya, tentunya dengan bahasa kita sendiri. Nah, setelah itu semua dilakukan, insya Allah kita akan mudah menjelaskan kembali, menuliskan kembali, atau bahkan membuat kesimpulannya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh media cetak tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Sederhana memang, tapi itu semua berawal dari dalam diri kita. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk membaca, meningkatkan minat kita dalam membaca, menggali sebanyak-banyaknya informasi-informasi penting yang terdapat dalam media cetak tersebut. Nah, salah satu cara kembali untuk menjelaskan atau membuat kesimpulannya yaitu dengan membuat sebuah peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep itu adalah salah satu cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk bagan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peta pikiran, nah kurang lebih juga sama dengan peta konsep ini. Bedanya kalau dengan peta pikiran itu kan lebih banyak kepada gambar, permainan warna-warni, gambar ya.
tidak hanya sebatas tulisan. Nah, kalau peta konsep ini mungkin tidak terlalu banyak gambarnya, lebih banyak kepada konsep, ya, tulisan. Nah, tapi bercabang-cabang. Dari sebuah tulisan itu akan menghasilkan cabang lain, berisi informasi lain. Di dalam balik informasi itu ada informasi lainnya juga. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan berikan salah satu contoh peta konsep, ya, yang terkait dengan kalor, ya. Masih ingat kalor, ya? Apa itu kalor? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kalor, sebuah zat yang mampu berpindah karena adanya perbedaan suhu, ya, pindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, ya. Nah, kalor atau panas. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian kalor dan kaitannya dengan suhu, ya kan? Kalor bisa berpindah ketika suhunya berbeda, suhu dari sebuah tempat atau zat itu berbeda. Nah, dalam kaitannya dengan suhu juga terjadi proses pemuaian, penambahan atau penyusutan, pengurangan massa zat, ya, atau ukuran zat. Nah, itu yang kaitannya dengan suhu, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kalor juga bisa menyebabkan berubahnya suatu zat. Dari awalnya padat berubah menjadi cair dan sebaliknya. Kemudian dari awalnya cair berubah menjadi gas, juga sebaliknya. Juga dari padat ke gas dan sebaliknya. Itu semua kaitannya dengan kalor. Ketika benda itu terpapar panas, maka es tersebut, misalkan contoh, ketika es batu itu terpapar oleh kalor, oleh panas, maka dia akan mencair, berubah wujudnya menjadi air. Sebaliknya, ketika kalornya tidak ada, ketika dia dimasukkan ke dalam suhu yang sangat dingin, maka air akan berubah kembali menjadi padat dan sebaliknya, ya. Jadi ada kalanya zat tersebut terpapar panas, dia akan berubah, dan sebaliknya ketika dia kehilangan kalor, kehilangan panas, dia akan berubah kembali ke wujud semula. Nah, itu perubahan yang reversible, bisa kembali ke wujud semula. Hanya zatnya saja yang kembali ke wujud semula. Nah, kemudian ada juga kalor itu berpindah. Perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, apa saja? Bagaimana caranya? Yang pertama caranya yang dinamakan dengan konduksi. Berikutnya konveksi dan juga radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, kita lihat satu-satu. Konduksi. Konduksi itu terjadi ketika sebuah benda padat khususnya, ya, terkena paparan panas, kemudian panasnya itu akan berpindah dari ujung satu ke ujung lainnya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Sebuah batang besi dipanaskan di salah satu ujungnya. Lama-kelamaan tangan kita yang memegang batang besi tersebut akan merasakan panas juga. Lama-kelamaan panasnya menjalar semua ke seluruh batang besi tersebut, ya. Panasnya berpindah dari sumber panas, dari ujung ke batang besi, ujung batang besi yang satu pindah sampai ke ujung lainnya. Tapi zat perantaranya tidak berpindah. Apa zat perantaranya? Batang besi itu. Tangan kita bisa merasakan panasnya api ini dari mana? Dari batang besi. Melalui perantara. Ya, jadi diantarkan, panasnya diantarkan oleh batang besi ke tangan kita. Akhirnya tangan kita jadi kepanasan. Ya kan? Nah, itu konduksi, perpindahan kalor atau panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Bagaimana dengan batang besi itu ketika diganti dengan kayu? Apakah kayu bisa menghantarkan panas? Oh, ternyata tangan kita ketika memegang kayu tersebut, kayunya dibakar ujungnya, tangan kita tidak serta-merta merasakan panasnya, malah kayunya yang habis.
jadi arang berubah. Nah, tangan kita tidak merasakan panas. Maka dari itu, ada benda-benda yang bisa menghantarkan panas, ada juga benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda yang mampu atau memiliki kemampuan untuk menghantarkan kalor atau panas itu dinamakan dengan konduktor. Contohnya apa? Batang besi itu tadi. Sementara sebaliknya, ketika kayu dipanaskan, sementara tangan kita tidak ikut merasakan panasnya karena bersentuhan kayu itu, maka kayu itu adalah isolator. Salah satu benda yang tidak memiliki kemampuan untuk menghantarkan panas. Itu kayu. Ya. Makanya kalau kalian lihat tukang sate, nah, tukang sate itu satenya ditusuk dengan batang lidi atau batang bambu atau batang kayu, ya, tidak menggunakan besi. Ada yang menggunakan besi, ya, sate kelatak misalkan, tapi kan panjang betul. Nah, jadi tidak sempat kepanasan tangannya. Tapi umumnya orang-orang yang membakar sate itu menusuk satenya dengan isolator, ya, yaitu kayu atau bambu, ya. Masih banyak contoh lainnya. Bisa kalian amati keadaan sekitar kalian di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, mana yang konduktor, mana yang isolator. Ya. Di rumah kalian juga banyak contohnya. Di dapur kalian juga banyak konduktor, banyak isolator. Ya, silakan nanti kalian observasi rumah kalian, mencari konduktor, isolator. Ya. Baik. Itu konduksi. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kemudian berikutnya adalah konveksi. Nah, berbeda dengan konduksi, konveksi ini adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Dalam contoh kasus ini, kita sedang merebus air. Ya, kita sedang merebus air. Dari awalnya air itu dingin, lama-kelamaan air itu menjadi panas. Airnya, ya, jangan pancinya. Pancinya itu salah satu contoh konduktor. Nah, di sini airnya yang akan Bapak bahas, konveksi ini adalah airnya. Panas dari sumber api dihantarkan oleh panci. Ya, dihantarkan oleh panci yang bersentuhan dengan air. Air yang akan panas terlebih dahulu itu adalah air yang ada di dasar. Ya, di dasar panci yang paling dekat dengan sumber api. Nah, air itu panas. Nah, nanti air itu akan berpindah ke atas. Kalian lihat gelembung-gelembung itu? Gelembung-gelembung itu kan datangnya dari bawah. Ya. Nah, ketika air itu sudah panas, dia akan naik ke atas. Nah, ditandai dengan ada beberapa gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Sementara air yang berada di lapisan atas di permukaan itu akan terdorong ke bawah. Sebagaimana konsep kalor yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Terus berputar ke bawah, terus berputar. Air yang awalnya permukaan dingin terdorong ke bawah, ke dasar, terkena panas, pindah lagi ke tempat yang lebih, terus sampai seluruh air itu menjadi panas. Apa tandanya? Gelembungnya sudah semakin banyak di permukaan, sudah meletup-letup airnya, sudah mendidih. Nah, itu dia tandanya kan. Airnya sudah matang, sudah mendidih. Ya, itu sudah berpindah panasnya. Apa perantaranya? Air. Perantaranya ini air. Airnya mengantarkan panas, merambatkan. Nah, jadi merambat ini. Ya. Terus dihantarkan sampai ke atas, berpindah. Ya. Berpindah, yang dari atas pindah ke bawah terus seterusnya. Sampai akhirnya panas semua. Ya. Itu adalah
konveksi, melalui zat perantara air. Ya. Contoh lainnya yaitu perantara angin. Ya, selain dari air, panas juga bisa berpindah melalui perantara angin. Apa contohnya? Angin darat dan angin laut. Ada di buku paket kalian, bisa kalian baca di sana. Angin darat dan angin laut. Angin darat menghantarkan angin dari daratan menuju ke lautan dan sebaliknya. Ya. Sementara angin laut, angin yang berpindah dari lautan menuju ke daratan. Karena adanya perbedaan suhu, ada perbedaan kalor, ada perbedaan panas di kedua tempat tersebut. Ya, jadi konveksi ini berpindah melalui zat perantara, khususnya zat cair dan juga zat gas. Sementara konduksi tadi melalui benda padat. Nah, itu beda konduksi dan konveksi. Satu lagi ada yang dinamakan dengan radiasi. Nah, radiasi ini perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Jadi secara langsung, ya, pancaran api unggun, pancaran sinar matahari terkena langsung, terasa langsung oleh tubuh kita. Ya, makanya orang-orang yang sedang berkemah itu selalu membuat api unggun untuk menghangatkan badannya. Mereka tidak perlu ada angin, mereka tidak perlu ada air, apalagi benda padat di sekitarnya untuk menghantarkan panas ke tubuh mereka, dari sumbernya ke tubuh mereka. Cukup mereka berada di sekitar api unggun, ya, beberapa jarak tertentu, mereka akan mulai merasakan hangat. Ya, lama-kelamaan hangat, tubuh kita menjadi semakin hangat. Ya, semakin dekat malah semakin panas. Wah, hati-hati, jangan terlalu dekat. Nanti malah kebakar tangan kita, ya, badan kita. Ya. Jadi berjarak. Ya, social distancing. Nah, ini social distancing antara api dengan tubuh kita. Harus berjarak 1 atau 2 meter, ya, sekitar itu. Tergantung besar kecilnya api. Semakin besar maka jaraknya harus semakin jauh. Nah, panas matahari juga begitu. Kita main keluar rumah, berjemur jam 10 sampai jam 12, ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar terbebas dari COVID-19, kita berjemur. Ya kan? Nah, berjemur di bawah terik matahari. Nah, lama-lama kelamaan tubuh kita kan panas, hangat, bahkan sampai berkeringat. Sehat itu kan? Nah, itu. Jadi pancaran cahaya matahari dan juga api unggun itu adalah salah satu contoh dari radiasi. Kalor yang berpindah tanpa melalui zat perantara. Nah, itu adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada melalui benda padat, benda cair dan gas. Ada juga tanpa melalui perantara apapun. Nah, itu adalah perpindahan kalor. Nah, berikutnya kita akan kembali mengingat tentang pola lantai. Sebelumnya di tema-tema sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang pola lantai beberapa tarian daerah. Nah, mengingatkan kembali bahwa pola lantai itu adalah garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerakan tari supaya gerakannya semakin rapi, terlihat semakin indah, dan pesan yang ingin disampaikan juga semakin mudah dicerna oleh audiens, penonton. Nah, pada prinsipnya, secara konsep, pola lantai itu ada 2, yaitu lurus dan lengkung, dan tidak lurus, gitu maksudnya. Ya, nah kita akan lihat dulu yang pertama itu pola lantai yang lurus. Nah, dari pola lantai yang lurus ini kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa pola lantai. Ada yang lurusnya ke samping, horizontal, ya. Ada yang lurusnya ke atas, vertikal. Ada juga yang lurusnya menyilang, ya, atau miring, nah, diagonal. Ada juga yang membentuk segitiga, segi 4, segi 5, macam-macam.
ya. Dan ada juga yang zigzag. Nah, gabungan dari horizontal, gabungan diagonal dan horizontal. Zigzag. Nah, jadi penari-penari daerah ini menyampaikan pesan melalui tariannya dengan berbagai macam formasi. Ada yang lurus, seperti tari saman ya, samping horizontal, tari saman. Kemudian ada juga tari jaipong, ada tari jalaran. Nah, mereka membuat formasi, ada yang membuat formasi segitiga, menyilang, macam-macam. Ya. Nah, itu semua merupakan pengembangan dari pola lantai lurus. Nah, sementara lawannya adalah pola lantai yang tidak lurus, melengkung. Lengkung seperti apa? Entah itu melingkar, entah itu membentuk formasi angka 8, angka 6, angka 9, ya pokoknya tidak lurus. Ya. Atau melengkung ke depan atau ke belakang. Ya, membentuk formasi U, membentuk formasi S, ya. Yang jelas tidak lurus formasinya. Seperti contoh tari kecak, ya, yang di Bali itu kan mereka selalu melingkar, membawakan tariannya dengan melingkar. Ya, banyak contoh-contoh tarian daerah lainnya bisa kalian baca juga di Bupena. Ya, ada tari topeng, tari pendet, kemudian ada tari Sri Ganding, kemudian macam-macam. Ya, banyak contoh-contohnya. Nah, itu adalah pola lantai tarian daerah. Ya, baik. Bapak rasa pengantar materinya cukup sampai di situ. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menjelaskan dan membuat kesimpulan isi dari teks media cetak. Langkah-langkahnya melalui peta konsep, seperti apa juga peta konsep. Nah, sudah Bapak berikan contohnya melalui contoh konsep kalor tadi, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tentang pola lantai. Nah, saatnya kita memperdalam kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan kalian kerjakan di Bupena halaman 32 dan 36-nya. Ya. Kemudian di halaman 34 sampai 35 di situ ada perpindahan kalor. Ada sebuah contoh kasus. Ya, ada sebuah contoh kasus tentang kehidupan sehari-hari kita. Nah, silahkan kalian lengkapi peta konsepnya. Bukan peta konsep ya, tapi di situ beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaannya di halaman 34 dan 35, dan juga di pola lantainya di halaman 38. Di situ ada beberapa jenis tarian yang harus kalian isi. Sebutkan apa nama tariannya, berasal dari daerah mana, dan pola lantai apa yang mereka gunakan. Ya. Nah, jadi itu tugasnya. Dan sekian penyampaian materi dan tugas untuk subtema 2 PB12 ini. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, ya, tetap berpikir positif untuk selalu menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat dan kita bisa segera bertemu tatap muka. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.